Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Ramah lingkungan dan tidak membuang barang apapun, inilah salah satu prinsip hidup yang dijalankannya. Meskipun bahan bakunya sulit diolah, Zara tidak pernah kehilangan tekadnya untuk menciptakan perhiasan yang memiliki nilai seni tinggi. Tidak hanya itu saja, wanita yang kerap memamerkan karya indahnya hingga ke mancanegara ini selalu memasukkan unsur Indonesia dalam setiap karyanya. Sekarang aku mau kasih tunjuk ke viewers how do we buat polymer clay ini bisa menjadi perhiasan sebagai anting-anting. Kita mau buat anting nih sekarang, dan aku juga mau kasih lihat bagaimana cara pencampuran warna dari makeup yang sudah kadaluarsa. Kebetulan ini makeup saya yang lama sekali kadaluarsanya, jadi mari kita kreasikan untuk menjadi wearable arts. Pertama-tama polymer clay yang saya beli, yang saya punya ini warnanya transparan, jadi lebih gampang kalau untuk diwarnain. Oke, first things first, kita harus ratain dia dulu. Ini claynya sebelum di sini udah saya condition dulu, jadi sudah saya masukin ke dalam pasta mesin beberapa kali. Jadi dia lebih lemas dan lebih lentur ketika dikerjakan. Jadi lebih gampang sebenarnya untuk saya. So let's do a blue today. So we have that. Satu, saya keep warnanya clear, jadi nanti ada kontrasnya, jadi jadinya lebih cantik. So sebenarnya kita bisa pakai tangan, cuma dan again seperti saya bilang dari pertama, saya itu alergi. Takutnya saya agak kena gatal-gatal, jadi saya selalu pakai kaos tangan. Ketika warnanya sudah ada di sini, kita harus campur di sini. Kita harus jadi pasta mesin ini gunanya adalah untuk mencampur warnanya ke dalam polymer clay-nya. Jadi polymer clay-nya itu warnanya bisa ke infuse. Sebenarnya ada cara lain. So we just pick up the colors. Sebenarnya ada cara lain di mana setelah dia selesai dibuat, tinggal di brush aja warnanya. Cuma menurut saya cara ini tuh kurang efektif karena takutnya nanti dia akan luntur warnanya. Tapi kalau misalnya kita infuse kayak gini, dia akan lebih lama. Biarpun tetap di glazing sih, tetap kita akan glaze nanti setelah dia sudah dibakar. Tapi dengan cara ini tuh menurut saya lebih bagus aja gitu. Jadinya juga lebih apik gitu ya. Dan warnanya juga dia lebih tahan lama. Soalnya kan intinya kita udah jual barang bagus-bagus, tapi nanti baru dipakai sebulan 2 bulan warnanya udah hilang gitu kan, agak kalau saya jadi customer juga mungkin saya akan komplain gitu kan. Jadi untuk menghindari itu semua gitu, saya cari amannya aja gitu. Mungkin prosesnya sendiri juga agak memakan waktu lama gitu ya, tapi it's okay. Kalau untuk polymer clay ini dia baru dari tahun 2020. Sebenarnya yang sebelum polymer clay itu yang dari recycle kayu dan akrilik itu kita udah sering pameran di Milan sebelum pandemi ya. Setiap tahun kita ikut Milan Design Week. Lalu saya juga pernah dikirim dari Dinas PPUKM ke Australia. Dan alhamdulillah kita juga ada buyer di Australia gitu kan. Ketemu di situ, mungkin mereka stop ketika pandemi. Tapi setelah pandemi kita ketemu lagi gitu kan. Di T gitu, jadi kita masih ada pengiriman juga ke mereka, itu sih. Jangan buang-buang barang, pesan saya adalah itu gitu kan, less waste gitu kan, karena sayang gitu kan. Saya juga nggak bilang
kayak mungkin kayak pemakaian plastik harus dikurangin, enggak gitu kan, pakailah gitu. Tapi kalau bisa tuh kita pakai dalam jangka waktu yang lama, jadi kita tidak buang-buang barang gitu kan. Seperti makeup gitu kan, sayang sekali gitu kan, makeup saya udah dibeli expired, nggak bisa dipakai, kalau dipakai kita alergi gimana nih gitu kan. Makanya setelah saya incorporate warnanya ke jewelry saya itu ya alhamdulillah ya, jadinya bisa jadi mata pencaharian saya juga gitu kan. So I think dari kita nggak buang-buang barang dan bisa jadi sesuatu yang I quoted a wearable art gitu kan. And for me it's a win-win solution gitu sih buat saya gitu kan. Karena prinsip saya adalah jangan buang-buang barang dan jangan mubazir, itu aja sih. Kalau untuk dari proses sendiri adalah kita warnain polymer clay-nya yang masih raw, which is warna putih atau translucent, gitu, transparan. Jadi kita separate warnanya gitu. Biasanya kalau saya tuh gradasinya di satu warna. Jadi kalau biru dia tuh biru muda, biru tua, biru paling muda gitu kan. Baru nanti dari situ dicampur warnanya dan kebentuklah si pola itu, baru kita potong-potong, baru dicetak kayak cookie cutter ya. Baru udah gitu kita bake, kita panggang kurang lebih 20 menit. Saya sih paling aman kalau saya itu 19 menit saya gitu. Setelah itu biasanya baru kita lapis lagi. Sebenarnya sih dari situ udah bisa ya, karena warnanya tuh nggak akan luntur karena sebenarnya dia udah udah di bake gitu kan. Tapi tetap aja buat cari aman, and I really like glossy finishes gitu, jadi lebih mengkilap gitu kan. Makanya saya glaze lagi gitu. Jadi biasanya kalau untuk nunggu si glaze-nya itu kering sih 1 hari ya amannya. Dari situ baru kalau misalnya memang ada yang mesti dipasangin ear post seperti ini, baru dilubangin gitu. Itu aja sih. And then it's ready for people to enjoy. Nah teman-teman, ini udah selesai di bake dia. Kita sudah bake dia selama kurang lebih 20 menit. Sekarang kita ambil. Ini gunanya buat insulator, jadi dia nggak gosong. Jadi kita tutup juga pakai parchment paper. Hati-hati ya kalau mau angkat ini, kadang dia masih panas. Nah, sekarang kita lihat. Ini dia sudah jadi. Sekarang kita tinggal glaze karena saya lebih suka dia finishingnya shiny. Let's just put this aside, take it out. Kalau untuk ini dia tuh sebenarnya mau saya kasih ear post kayak gini nih. Tapi kita mesti tunggu dia dulu kering, which is besok. Jadi saya kasih lihat untuk glazingnya aja ya. Oke, sekarang dia udah around 2 minutes dan dia udah nggak panas ininya, jadi udah aman kalau misalnya kita mau glaze. So, saya nggak pakai resin, tapi ini adalah glaze khusus yang memang untuk polymer clay. Again, di mana bisa belinya? Ada di toko craft di Jakarta, banyak. There we go. Nih, jadi ini tuh sebenarnya dia berguna sebagai pelapis juga sih teman-teman. Kadang-kadang seperti saya bilang polymer clay itu kan dia cepet banget ya ngambil warna. Jadi kalau misalnya kita glaze itu gunanya juga supaya dia tidak cepat kotor. Mungkin warnanya tidak luntur, tapi takutnya warna bukan pudar juga kali ya, takutnya apa ya warnanya, takutnya butak kali ya kalau misalnya bolak-balik kena debu gitu kan. Sedangkan glaze-nya sendiri itu berfungsi untuk melindungi polymer clay-nya sendiri. Nanti sisanya biasanya sih kalau untuk glaze yang ini dia lebih cepet ya keringnya, kadang-kadang 2 jam 3 jam, cuma saya selalu cari aman sih
Saya selalu kasih dia 24 jam buat kering karena saya takutnya ketika saya bolongin atau saya langsung jual gitu kan nanti lengket-lengket, jadinya kan saya bisa kena komplain atau enggak kan jadinya nggak apik ya. Customernya udah seneng dapat barang, tapi kalau ternyata barangnya defect karena kita nggak sabaran nunggu glaze-nya kering kan, that's very unfortunate. Oke, nah viewers, ini tuh hasil akhirnya ya, kira-kira seperti ini. Kita mesti tunggu besok buat kering, but it's okay. Jadi kadang-kadang suka ada yang tanya sama saya, bener nggak sih ini dari Makeup Recycle? It's true, ya. Jadi ini memang dari Makeup Recycle. Jadi semoga bisa menginspirasi teman-teman lain. Jadi less waste, jangan buang-buang barang. Kalau masih bisa dipakai, tolong dipakai dulu. Sekian dari saya, kita nanti ketemu lagi. Terima kasih. Bye.